bagaimana cara menunaikan dua rakaat ini, bagaimana cara menunaikannya, seperti apa bacaan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi dalam sholat itu, setelah sholat itu beliau kerjakan apa, bahkan redaksinya khafifaten, ringan dikerjakannya, kalau ringan surat apa yang dibacakan, kalau ringan bacaan apa yang disampaikan, dan seperti apa cara menunaikannya. Jadi kalau 2 rakaat ini, tidak usah panjang-panjang, ringan. Jumlahnya 2 rakaat. Sudah? Ukuran ringan ini, teman-teman, satu, ada 2 pandangan dari para ulama. Ringan ini maksudnya, pertama dari sudut bacaannya. Kata para ulama, itu lebih ringan atau lebih sedikit ayatnya dibandingkan dengan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi dalam kesempatan sholat fardu. Ya. Kalau baca Nabi itu sholat fardu, itu rata-rata 100 ayat, kan? Maka yang dimaksud ringan itu di bawah 100 ayat. Itu sama. Kok ketawa? Baik. Nah, ada yang kedua, langsung merinci. Bertanya. Jadi kalau di bawah 100 ayat itu, spesifikasinya berapa? Tepatnya. Apakah 99, apakah 90 ayat, dan sebagainya. Nah, ada yang menemukan langsung kepada detailnya. Di rakaat pertama, paling ringan, Nabi membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas? Yang kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas, rakaat yang kedua. Al-Ikhlas. Ini yang pernah paling ringan didapati. Jikalaupun Anda misalnya ingin membaca, misal, ya, surah selain ini, paling minimalnya paling ringan, silahkan bacakan misalnya yang kira-kira panjangnya sepanjang Al-Kafirun. Ya, rakaat kedua yang sepanjang Al-Ikhlas misalnya. Misal Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak, dan sampai ujungnya. Itu kan juga hampir mirip-mirip dengan sejumlah Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun, kan? La a'budu ma ta'budun wala antum sampai dengan ujungnya. Itu kalau Anda kemudian satukan jumlah hurufnya, jumlah ayat dan sebagainya, itu jumlahnya akan mirip-mirip hampir sama jumlahnya dengan satu ayat tadi. Diboleh silakan kalau mau baca satu ayat silakan, tapi jumlahnya hampir sama menyerupai yang ini. Jelas? Misal mau 10 ayat silakan. Anda kalau baca misalnya 10 ayat di surat-surat seperti misalnya Asy-Syu'ara gitu kan. Asy-Syu'ara itu kan enggak kerasa 10 ayat itu kayaknya sedikit sekali. Ya, seperti misalnya di surat-surat Maryam yang bagian-bagian terakhir, itu 10 ayat itu kayak sedikit banget. Sedikit sekali. Maka ini menjadi relatif. Batas paling minimalnya kata para ulama, silakan rakaat pertama Al-Kafirun atau sejumlah yang sama dengan jumlah ayatnya atau jumlah kemudian kalimatnya. Yang kedua Al-Ikhlas atau sejumlah ayat yang kira-kira kalimatnya sejumlah surah Al-Ikhlas itu. Paham sampai sini? Baik. Nah ini yang dimaksud batas yang paling ringannya. Kalau Anda mau baca melebihi ini boleh, silakan. Sepanjang menjadi kadar yang wajar untuk menunggu batas subuh di tempat Anda. Misal, batasnya diberikan 15 menit, maka cari yang sesuai. Ya, jangan sampai misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, ya. Rakaat kedua Ali Imran, ya kan? Masya Allah, orang udah selesai sholat subuh, Anda masih sunnah. Jelas ya? Paham? Baik, ini bagian pertama. Jadi, sholat 2 rakaat ini sifatnya sekalipun banyak pahalanya, tapi keuntungannya ringan dikerjakannya karena bacaannya pun diperpendek. 2. Sifat yang dimaksudkan, sifat tuma'ninah dalam gerakannya. Tadi kan bacaan, ya? Sekarang gerakan. Di dalam hadis-hadis sahih, bisa ditemukan di Al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak. Itu Nabi itu, kalau sudah sholat, apalagi kesempatan sholat tahajudnya, itu lama rukunya dan sujudnya bisa selama berdirinya. Pernah Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu sholat di belakang Nabi. Dan berdirinya itu, ya itu membaca 100 ayat Nabi, rakaat pertama. Kemudian begitu ruku, itu diukur-ukur oleh beliau, antara berdiri dengan ruku, sama lamanya. Jadi kalau Anda baca Al-Baqarah 100 ayat, berdiri misalnya, taruhlah sampai 15 menit. Itu rukunya Nabi sampai 15 menit juga. Saking lamanya. Itu yang paling menarik. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dikerjakan dalam rukunya Nabi, sujudnya Nabi, itu ternyata bukan doa-doa yang biasa. Kalau doa yang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, bihamdi, Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, itu doa pembuka.
Setelah itu, setelah tenang, rukunya nyaman, sempurna, Anda minta kepada Allah berdoa. Sujud juga demikian. Makanya ada redaksi Nabi memperlama sujudnya. Khususnya di sujud yang terakhir. Anda boleh minta berdoa. Nah, kadar berdoa di waktu ruku, khususnya sujud, untuk 2 rakaat sebelum subuh ini, itu lebih ringan dibandingkan dengan saat beliau menunaikan salat fardu. Itu yang dimaksud ringan, khafifaten, ringan. Tunaikan bacaan dengan ringan, dan lama sujudnya pun atau berdoanya pun ringan. Seakan-akan ingin memberikan isyarat bahwa dalam 2 rakaat ini pun Anda masih diperkenankan berdoa. Silahkan minta. Dalam sujud, walaupun bacaan yang atasnya kul huwallah, kemudian saat sujud diminta. Minta. Kalau permintaan itu sama dengan bacaan Nabi, bacakan langsung dengan lafadznya. Kalau tidak sama dengan bacaan Nabi, tapi ada permohonan, maka saya memilih pendapat ulama yang mengatakan cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya di hari ini. Ya Allah, lancarkan rezeki saya hari ini. Ya Allah, jadikan teman-teman saya di kantor senang dengan keberadaan saya. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Minta. Dalam sujud. Dan tahukah Anda? Waktu antara adzan ke iqamah termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ijabah ini bersamaan dengan sholat yang sangat ditekankan dalam syariat. Ketika satu amalan bertemu dengan satu dorongan yang kuat, maka itulah yang mempercepat pengabulan doa pada saat itu. Itu poinnya. Betapa banyak orang cuma sholat saja, sementara dalam sujud dia tidak berdoa. Jujur kepada diri Anda. Selama Anda mengerjakan 2 rakaat ini, apakah Anda hanya sekedar sujud saja? Ruku saja, kemudian salam? Atau ada di antara Anda memanfaatkan waktu ini untuk bermohon kepada Allah dalam sujudnya? Maka itu di antara rahasianya, 2 rakaat sebelum ini, Anda kerjakan dengan tumanina, ringankan bacaannya jangan terlampau panjang, tapi isi dengan doa dalam 4 posisi utama. 1, saat berdiri. Yang kedua, saat ruku'. Yang ketiga, saat sujud. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Kalau setelah Anda salam, masih tiba kemudian waktu, masih ada 5 menit, 3 menit, maka apa kebiasaan Nabi untuk mengisi itu sebelum beliau menunaikan salat subuhnya? Itu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.